Kembali lagi bersama kami di Top News. Pemirsa, pagar laut misterius sudah dicabut 2 km dari total 30,16 km. Langkah ini diapresiasi berbagai kalangan, namun masih ada pekerjaan lain yang tak kalah penting, yaitu mengusut siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar laut ilegal tersebut. Benarkah pengusutannya tidak sulit? Kita ulas dalam Top Review selengkapnya. Beginilah penampakan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di kawasan Tanjung Pasir yang dilakukan TNI Angkatan Laut bersama warga. Ada 600 prajurit TNI Angkatan Laut sudah dikerahkan. Beberapa prajurit TNI dan nelayan tampak turun ke laut untuk mengaitkan tali pada masing-masing bambu. Kemudian mereka yang berada di atas kapal menarik tali hingga bambu yang tertancap di dasar laut roboh. Pagar yang dibongkar pada Sabtu 18 Januari sepanjang 2 km dari total 30,16 km. TNI Angkatan Laut menyatakan siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut ini. Komandan Pangkalan Utama AL Jakarta, Brigjen Hari Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut justru akan lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Hari pun menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan bersama nelayan adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara Susan Herawati mengapresiasi pencabutan. Namun ia mengingatkan bahwa yang tak kalah penting adalah mengusut siapa yang membangun pagar laut. Ya, tentu ini kita apresiasi ya kalau kemudian hari ini sudah mulai ada pembongkaran. Namun Kiara kembali mengingatkan masih ada PR besar sebenarnya. Kalau kita melihat sampai detik ini kan belum terbuka juga ya siapa yang melakukan ataupun membangun pagar sepanjang 30 km tersebut. Artinya baru tahap pembongkaran tapi belum kepada menunjuk orang gitu ya. Siapa yang harus bertanggung jawab. Dalam pembongkaran pagar laut kali ini tak terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikananlah yang menyegel pagar laut pada Kamis pekan lalu. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyayangkan KKP tidak terlibat dalam pembongkaran kali ini. Kita menunggu ada apa sebenarnya, KKP belum bisa hadir di hari pertama ini. Tapi kami masih berbaik sangka lah, mungkin esok hari ketika pembongkaran ini terus berlanjut, KKP mau ya menunjukkan diri mereka gitu ya, kemudian juga mendukung aktivitas ini gitu, karena memang ini menunjukkan sebenarnya kalau memang KKP concern banget soal urusan laut, seharusnya mereka turun. Mengusut siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan pagar laut memang diperlukan. Sebab ini bukan hanya soal pagar laut saja yang nyata-nyata sudah merugikan para nelayan, tetapi juga ada masalah yang lebih serius. Dari temuan Ombudsman RI, masalahnya bukan hanya pemagaran laut, tapi juga ada pengurukan area hingga ratusan hektar. Pada tanggal 5 Desember, pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan observasi. Dan hasil dari observasi itu, Ombudsman melihat ada dua persoalan, yaitu ada persoalan pemagaran laut, dan yang kedua adalah pengurukan di areal sekitar 382 hektar tambak yang perairan tambaknya itu secara sepihak diuruk oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu mengakibatkan tambak-tambak sisanya yang masih beroperasi tidak bisa berbudidaya. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan menemukan fakta bahwa ternyata di area pemagaran laut Tangerang sudah diterbitkan sertifikat hak.
Kalau yang kita dengar kan ada pihak-pihak yang mengklaim ya memiliki alas hak ya di daerah itu ya yang sertifikatnya bahkan sudah diterbitkan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira aneh gitu ya, bagaimana mungkin ya sertifikat atas kepemilikan lahan yang ada di wilayah itu juga mencakup wilayah laut yang sebenarnya tidak boleh gitu ya, ada alas hak dalam kepemilikan atau pemanfaatan ruang laut. Itu saya kira sudah ditegaskan di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi ketika kami membawa Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya di tahun 2011. Karena itu, kasus pagar laut bukan hanya dilakukan pencabutan tapi juga harus diusut tuntas siapa yang membangun. Tentu saja kita tidak boleh melupakan ya atau mengusut siapa yang melakukan pemagaran laut ini. Jadi pencabutan satu hal ya, yang kedua saya kira juga perlu diusut siapa pihak-pihak yang melakukan pemagaran yang notabene sebenarnya melanggar peraturan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menilai tidak sulit untuk mengusut siapa yang membangun pagar laut ini karena sudah ada pengakuan dari pekerja yang memasangnya. Karena sebenarnya sudah tersebut beberapa nama, gitu. Orang-orang yang kemudian bahasanya adalah memandori, gitu ya, mengajak kawan-kawan untuk melakukan pembangunan pagar ini, gitu. Artinya kan dari situ sebenarnya telusuri bagaimana mereka menerima perintah, siapa saja yang memerintahkan, kemudian juga nanti ini akan berujung tuh kepada siapa sebenarnya di balik pagar ini, gitu. Cuman masalahnya adalah mau nggak proses ini juga transparan gitu, artinya terbuka untuk publik, bagaimana kita juga bisa mengawasi proses ini gitu, itu yang kemudian penting. Tapi saya yakin ini tidak sedemikian sulit sebenarnya. Kasus pagar laut ini memang harus diusut tuntas. Jangan sampai pencabutan kali ini hanya untuk meredam suara masyarakat lalu hilang begitu saja. Marwah negara dipertaruhkan dalam kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.